Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran online. Kali ini kita masuk ke tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, untuk pembelajaran yang pertama. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Setiap daerah memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal di Indonesia adalah Asal Mula Bunga Kemuning. Dalam cerita Asal Mula Bunga Kemuning, terdapat tokoh yang bernama Putri Kemuning. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Selain tokoh, ada beberapa hal lain yang diperlukan agar sebuah teks fiksi atau cerita dapat berjalan dengan baik. Hal-hal tersebut diantaranya yang pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang ketiga, latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang keempat, amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Setelah membaca suatu teks fiksi, kita diharapkan dapat menerapkan amanat terkandung di dalamnya. Sekarang ayo berlatih menjawab 3 pertanyaan berikut sebagai tugas dalam pembelajaran ini. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Alat bajak sawah dapat bergerak karena diberikan gaya. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Selain membuat benda yang diam menjadi bergerak, gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Perhatikan gambar berikut ini. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, sekarang coba ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut sebagai tugas yang terakhir pada pembelajaran ini. Demikian pembelajaran pertama, tema 8, subtema 1 ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa.